Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton video ini yang saya hormati, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu kembali, berhadapan kembali, bertatap muka kembali dalam rangkaian acara tayangan ceramah agama singkat yang selalu saya tayangkan di setiap harinya, baik di pagi hari, di siang hari, maupun di sore hari. Dan kita semua masih hingga saat sekarang ini masih juga diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan dan keselamatan, juga kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, selagi kita masih mampu bekerja, mampu berbuat, selama kita masih hidup, mudah-mudahan semuanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat ma'assalam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini, di siang hari ini, ceramah singkat yang akan saya sampaikan adalah perihal judulnya doa, dengan tema doa adalah senjata kita semua. Doa adalah senjata untuk kita semua. Yang perlu kita ketahui adalah di mana sajakah kedudukan atau posisi doa itu sendiri, agar supaya kita perlu mengetahui di setiap titik, di setiap tempat, dan fungsi dari doa itu sendiri. Kedudukan doa, posisi doa itu ditempatkan di enam tempat. Fungsi doa, kedudukan doa itu ada 6 tempat. Yang pertama, doa adalah bagian dari ibadah. Doa adalah bagian dari ibadah karena doa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Mu'min ayat 60. Allah bersabda, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, mintalah padaku, maka aku akan mengabulkannya. Namun sebelum kami menguraikan satu persatu dari kedudukan doa itu sendiri, maka terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa makna doa itu sendiri.
Doa menurut makna adalah meminta atau memohon atau memanggil. Namun di dalam makna istilah agama, doa berarti memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kerendahan diri dan penuh kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah dan penuh rasa patuh kepadanya. Maksudnya adalah ketika kita berdoa, mau berdoa kepada Allah, maka hilangkan rasa kesombongan, rasa sombong dalam diri kita. Rasakan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapannya, makhluk kotor, tak berdaya, sangat butuh kepada bantuan darinya, sangat fakir. Dan rasakan dalam hati, bangun dan tingkatkan dalam hati, dalam perasaan, untuk semangat beribadah, untuk semangat patuh atas semua perintah-perintahnya. Maka dengan demikian, barulah kita memulai untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya, orang yang mau berdoa, orang yang berdoa tapi masih ada kesombongan dalam hatinya, bahwa dirinya masih belum butuh, belum waktunya untuk meminta, maka itu berarti tidak ada kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hatinya, dalam dirinya ada perasaan tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang percaya, kurang yakin dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bertanda tak ada kepatuhan yang ada dalam dirinya. Maka sebelum kita beribadah dengan berdoa kepada Allah, hilangkan kesombongan, hilangkan rasa sudah cukup, sudah merasa kaya, sudah merasa tidak perlu memohon kepada Allah. Hilangkan rasa menentang, rasa melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya itu yang harus wajib kita lakukan. Dengan penuh kerendahan diri dan penuh kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak untuk kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan menjelaskan satu persatu daripada kedudukan doa. Yang pertama adalah doa bermakna atau doa bagian dari ibadah. Doa adalah bagian dari ibadah. Maka berdoa boleh dikerjakan di mana saja dan kapanpun saja. Karena setiap kita berdoa itu bernilai ibadah. Kapan dan dimanapun saja. Beribadah dengan berdoa itu tidak berpengaruh. Allah Maha mengetahui dari gerak-gerik setiap orang yang berdoa di tempat manapun, kapanpun, keadaan apapun. Allah Maha mengetahui dimanapun dan kapanpun saja. Berdoa boleh kita kerjakan, karena doa adalah ibadah.
siang maupun malam. Tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, makan minum berdoa, apapun saja, baik di tempat-tempat yang mulia, doa boleh kita kerjakan. Bahkan di tempat-tempat, di tempat-tempat misalnya keluar masuk dari WC, sebelum masuk kita berdoa, setelah keluar dari WC kita pun berdoa, dimanapun, apapun saja, di tempat apapun saja, doa boleh kita kerjakan. Pertama, doa adalah bagian ibadah. Yang kedua adalah doa adalah sebagai obat yang mujarab, yang banyak menghasilkan kebaikan untuk kita, untuk orang-orang yang berdoa itu sendiri. Doa adalah obat yang ampuh, yang mujarab untuk kita. Obat dari segala macam yang tidak kita inginkan. Mengobati, menghilangkan kemiskinan, agar menjadi orang yang berkecukupan, maka obatnya adalah doa. Obat dari kemiskinan adalah doa. Doa untuk menghilangkan penyakit, agar supaya sembuh, agar supaya sehat seperti keadaan semula di saat-saat kita sehat. Obatnya adalah doa, menghilangkan penyakit agar supaya pulih sembuh dengan doa obatnya. Doa untuk menghilangkan agar supaya tidak turun musibah atau bencana atau balak cobaan, maka obatnya adalah doa. Apapun yang kita harapkan, baik mendatangkan sesuatu yang kita harapkan, atau menginginkan hilangnya dari apa yang tidak kita inginkan, atau tidak ada harapan, tidak mengharapkan sesuatu yang mungkin kita semua tidak menginginkan, maka semuanya itu harus dengan doa. Maka obatnya adalah doa. Yang kedua, doa adalah sebagai obat yang mujarab, yang banyak mempunyai faidah dan manfaat untuk kita, untuk orang-orang yang berdoa itu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, doa adalah tiang agama. Doa adalah tiang agama. Karena orang-orang yang beragama, kita semua orang yang beragama, agama kita bisa kuat apabila kita selalu berdoa kepada Allah, selalu tidak meninggalkan doa, selalu tidak melupakan doa, maka tiang agama kita akan kokoh, akan kuat. Keagamaan kita dalam diri kita, dalam pribadi kita, agama yang kita miliki akan menjadi kuat karena tiangnya masih kuat, yaitu doa. Sebagaimana sholat juga sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama, menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan tiang agama. Sholat adalah tiang agama, juga doa adalah tiang agama, karena sholat adalah doa. Doa adalah di dalam sholat. Maka keduanya ini, sholat maupun doa, sama-sama sebagai kedudukannya adalah sebagai tiang dari agama. Kemudian
Yang keempat, kedudukan doa. Posisi dan fungsi doa adalah sebagai senjata orang-orang yang mukmin, sebagai senjata orang-orang yang beriman. Kalaupun kita orang yang sudah beriman tapi tak memiliki kesenangan di dalam berdoa, tidak biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita tidak memiliki senjata demi keamanan, mengamankan diri kita sendiri. Dengan doa berarti kita mempunyai senjata yang suatu saat kita bisa mempergunakannya dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terpaksa. Senjata kita adalah doa. Seperti contoh misalnya, ketika kita sedang menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain, di tengah-tengah laut, tiba-tiba Allah menurunkan angin kencang, gelombang besar. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita pasti berdoa, karena doa itulah senjata kita. Dan kondisi apapun, baik dalam keadaan tenang, keadaan ribut, susah maupun bahagia, senang maupun tidak senang, keadaan banyak rezeki maupun sedang dilanda kurangnya rezeki, doa selalu kita pegang, doa selalu kita kerjakan, doa selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kedudukan doa adalah sebagai sinar ke langit dan bumi. Doa adalah sebagai sinar langit dan bumi. Secara hakikatnya, terangnya langit dan bumi, antara langit dan bumi, secara hakikatnya adalah karena adanya doa-doa yang tiada henti setiap saat, setiap detik. Manusia sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari suku apapun, dari agama apapun, dari ras apapun, budaya apapun, manusia di setiap harinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya langit dan bumi senantiasa tidak pernah redup, karena manusia yang di atas antara langit dan bumi selalu berdoa. Maka karenanya doa sebagai cahaya penerang langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, kedudukan doa adalah sebagai penyangkal bala atau cobaan, sebagai penolak bala atau cobaan, dan sebagai peringan dari musibah. Doa adalah penyangkal bala, penolak bala atau cobaan, dan sebagai peringan dari musibah yang akan datang, yang mungkin datang. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kemudian hubungan doa dengan musibah itu sendiri. Doa adalah penolak musibah, penolak bala, penolak cobaan, dan sebagai peringan dari musibah yang akan datang
atau yang datang. Maka hubungan doa dengan musibah itu sendiri itu ada tiga macam. Yang pertama, apabila doa itu kuat, doa yang kita kerjakan itu sangat kuat. Kuatnya doa itu dilihat dari bagaimana cara kita berdoa kepada Allah. Ya tidak lain, ciri-ciri doa kuat adalah ketika kita berdoa dengan penuh ketulusan, kekhusyuan, penuh keyakinan, penuh kemantapan, benar-benar kita menghadap kepada Allah sebagai yang kita mintai. Maka ini tanda-tanda doa yang kuat. Ketika doa itu kuat, maka musibah tidak akan datang. Karena doa yang kuat akan menolak dari kedatangan musibah atas diri kita semua, atas diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, apabila doa itu lemah, kita kurang yakin. Karena kita yakin tapi enggak terlalu yakin, kurang bersungguh-sungguh, kurang khusyuk dan kurang ikhlas di dalam meminta pada Allah. Masih ada keraguan dalam hati antara perlu dan enggak, antara butuh dan tidak. Tidak kuat kita ketika memohon berdoa pada Allah. Maka musibah pasti akan datang. Akan tetapi ada keringanan sedikit dari musibah yang datang itu tadi, karena lemahnya doa. Doa yang lemah, musibah akan tetap datang, tapi sedikit diringankan oleh Allah karena kita masih mau berdoa walaupun doa kita lemah, tidak mantap, tidak sungguh-sungguh, kurang begitu yakin, kurang sepenuhnya. Maka musibah yang datang itu diringankan. Jadi musibah yang datang kepada kita tidak merupakan musibah yang fatal. Bisa saja sebelumnya musibah yang datang itu musibah yang besar, musibah yang membuat kita mungkin lumpuh, mungkin cacat seumur hidup, atau bahkan mati, meninggal dunia, tewas. Karena kita suka berdoa, selalu berdoa, selalu mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari musibah, dari bala, dari cobaan, dari bencana, dan seterusnya. Maka ketika musibah sudah ditakdirkan oleh Allah, yang awalnya ditakdirkan musibah besar karena lantaran doa kita, walaupun lemah, tapi terus kita berdoa, maka kebesaran musibah yang sudah ditakdirkan akan sedikit diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti yang diturunkan oleh Allah berupa musibah yang ringan, yang tidak sampai membuat kita celaka, cacat seumur hidup, atau bahkan meninggal dunia. Kita masih selamat. Banyak musibah yang membuat kita kadang-kadang hanya lecet, luka sedikit. Itu musibah yang memang kita tidak tahu apakah pasti seperti itu musibah yang kita terima dari Allah. Mungkin tidak, mungkin lebih dari itu. Karena kita sering berdoa, maka musibah yang awalnya berat, besar, dibuat ringan oleh Allah, diganti sebagai musibah yang ringan yang kita terima darinya. Kemudian yang ketiga, apabila doa
dan musibah ini sama kuat. Takdir Allah mau menurunkan musibah kepada setiap manusia. Sementara doa kita selalu kencang, selalu kuat, musibah pasti akan datang. Sementara kita sudah membiasakan doa secara kuat, sungguh-sungguh mantap, maka antara doa dan musibah yang akan datang, antara doa dan musibah ini saling tolak menolak. Musibah datang ditolak oleh kekuatan doa dan tidak sampai terjadi ke orang yang berdoa, tidak sampai turun kepada orang yang berdoa itu sendiri. Sampai hari kiamat tetap tolak menolak. Dalam arti seseorang sampai hari kiamat tidak akan menerima musibah yang semestinya selama hidupnya sudah merasakan musibah yang sudah direncanakan, sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Tapi karena kekuatan doa, maka sampai ajal menjemput, dia tidak pernah mengalami musibah sampai dia meninggal dunia. Sampai hari kiamat pun doa yang selalu kita miliki, selalu kita kerjakan, selalu kita amalkan, istiqomah dalam berdoa, maka musibah-musibah sampai hari kiamat selalu akan mau menghantam kita. Tapi kita selalu diselamatkan oleh Allah dengan lantaran doa dikala kita masih hidup di dunia. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, tiada yang mampu untuk merubah takdir Allah kecuali doa. Maka berdoalah kita terus di setiap waktu, setiap saat, baik kita sedang bahagia maupun sedih, sedang berlimpah rezeki maupun sedang dilanda kemiskinan, dilanda kebangkrutan dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali dengan doa Allah turunkan kasih sayangnya dan ampunannya. Dan perlu diingat, mungkin di setiap kita, di antara kita, di tengah-tengah kita, bahkan kita sendiri mungkin selalu berdoa memohon rezeki yang halal, yang barokah, yang luas. Tapi Allah masih belum mengijabahi. Ingat, itu mungkin karena dosa-dosa kita terlalu banyak hingga bisa menghalangi dari terkabulnya doa, terhalang oleh dosa-dosa kita sehingga tidak tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, kami mengajak kepada semua yang menonton video ini, jangan lupakan doa, jangan lalaikan doa, jangan tinggalkan doa. Apa yang kita inginkan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terserah apa yang kita mau. Allah sudah menuntun sebuah doa yang tidak boleh kita tinggalkan di setiap kita berdoa. Di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat.
dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Inilah satu doa yang semestinya yang janganlah kita tinggalkan di setiap kita berdoa, kebaikan dunia akhirat dan keselamatan dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa menambah keilmuan, ilmu keagama kita untuk kita amalkan di setiap saat dikala kita masih diberi kenikmatan berupa pikiran, tenaga, kesehatan, dan kesempatan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian ini, atau ada kesalahan dalam menyampaikan kalimat ayat yang saya sampaikan, yang saya sebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.